jamu yang bisa membuat ternak sapi lebih suka jerami, rumput hijauan, rakus minum habis tanpa sisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dodung Geluh. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe agar channel Dodung Geluh semakin berkembang dan terus berkarya. Oke teman-teman, untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang supaya sapi lebih suka dengan jenis jerami, rumput ataupun sisa pakan prapen. Simak selengkapnya seperti apa untuk cara melatih ataupun biar sapi itu lebih rakus makan tanpa milih-milih. Seperti halnya yang di bagian sebelah kiri saya. Untuk kali ini sapi saya mengalami makannya juga tidak rakus lagi. Dari jenis jerami juga milih-milih agar lahap kembali. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang jamu. Untuk jamunya ini mempunyai khasiat dan manfaat untuk sapi, yaitu yang pertama bisa menjaga stamina tubuh sapi tetap sehat ataupun lincah kesit. Yang kedua bisa membuat sapi lebih lahap makan. Yang ketiga bisa meredakan batuk pilek ataupun teman-teman yang sapinya itu terkena flu batuk supaya cepat hilang ataupun sembuh. Disimak terus di video kali ini. Dan untuk yang terakhir itu bisa mengobati ternak yang terkena infeksi cacingan ataupun terkena virus parasit cacingan. Langsung saja saya perlihatkan untuk tahap peracikan ataupun pembuatan jamu di video kali ini. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang resep jamu ataupun jenis ramuan yang bisa mengatasi ternak sapi yang tiba-tiba makannya tidak doyan, dari jenis rumput jerami, rumput hijauan, sisa pakan prapen maupun minuman. Khusus buat peternak pemula di luar sana yang belum paham mengatasi ataupun meningkatkan nafsu makan agar stamina sapi, kesehatan ataupun perkembangan itu tetap fit. Seperti yang tadi, untuk sapi saya juga mengalami nafsu makannya turun. Saya beri dengan jenis jerami, mangannya tidak lahap ataupun nyimit-nyimit. Biar sapi saya itu lahap kembali, di sini saya berinisiatif dengan cara meracikan jamu. Dan untuk jamu yang saya buat berada di depan saya ini, yang sudah saya racik dari bahan-bahan herbal semua. Saya jelaskan satu persatu karena untuk bahan yang saya gunakan ini khasiatnya itu mempunyai manfaat yang sangat bagus. Kurang lebih yang saya terapkan sekitar ada 4 bahan. Seperti ini, saya perlihatkan langsung untuk bahan yang pertama biar teman-teman kelas pemula bisa meniru ataupun bisa meracik sendiri di rumah masing-masing. Seperti ini teman-teman. Untuk bahan yang pertama pastinya teman-teman sudah mengenal dengan bahan kecil ini. Untuk manfaatnya sendiri ini sangat ampuh sekali untuk ternak, yaitu bisa merakuskan makan dari segala jenis, tidak ada pantangan. Kemudian selain bisa meningkatkan nafsu makan, juga bisa mengobati luka di bagian tubuh sapi yang terkena goresan paku ataupun terkena infeksi hinggapan lalat, yaitu bisa mengeringkan ataupun menyembuhkan. Jenisnya sendiri menggunakan kunyit ataupun bumbu masakan juga, bahan yang pertama. Dan untuk bahan yang kedua, di sini bisa mengobati ternak kalian yang sekarang ini terjangkit penyakit flu batuk ataupun batuk pilek. Biar batuk pileknya itu hilang, sapinya juga tidak terkena infeksi penyakit-penyakit seperti yang saya sebutkan,
sehat, bisa menggunakan ataupun menerapkan bahan yang kedua, yaitu bisa meredakan batuk ataupun pilek. Jenisnya sendiri dari kencur. Kencur selain bisa meredakan batuk pilek pada ternak, juga bisa menghangatkan tubuh sapi saat musim apapun, musim penghujan, musim panas, ataupun musim-musim dingin. Seperti kali ini juga musimnya kalau di malam hari kadang dingin, kadang cuacanya panas. Ini juga bagus sekali. Bahan yang kedua mengandalkan dari kencur. Sedangkan untuk bahan yang ketiga, nih saya perlihatkan mempunyai manfaat untuk ternak sapi, khususnya buat teman-teman yang sapinya itu belum doyan diberi jamu supaya lebih rakus, bisa menerapkan bahan yang ketiga. Selain bisa membuat sapi itu doyan jamu, untuk bahan ketiga ini bisa menjaga stamina sapi tetap sehat ataupun lebih kesit lincah. Jenisnya sendiri saya menggunakan dari gula aren. Untuk gula aren yang saya gunakan gula aren asli seperti ini. Dan untuk harganya sendiri dari gula aren yang saya terapkan seperti yang saya pegang ini, itu harganya 2.000, dapat 2 biji setengah. Kalau untuk gula aren yang jumbo mulai dari 10.000 untuk di daerah sini. Khasiatnya sangat bagus dari gula aren. Dan untuk bahan yang terakhir, khusus buat teman-teman yang pedetnya, kemudian indukan menyusui ataupun indukan bunting terkena infeksi cacingan dan masih bingung untuk cara membasmi ataupun cara menanganinya, di sini saya berbagi solusinya. Seperti yang bahan terakhir ini bisa membasmi ataupun mengobati secara alami. Yaitu di sini saya menerapkan dari buah pepaya ataupun bunga pepaya dengan kandungan bisa menghilangkan jenis cacingan. Untuk caranya supaya hasilnya itu lebih mudah, teman-teman praktekkan di kandang ataupun di rumah itu lebih cepat jadi dari bahan-bahan yang saya sebutkan. Teman-teman bisa menggunakan alat bantu yang modern seperti blender ataupun tradisional seperti saya, yaitu mengandalkan dari alat sederhana, ulekan seperti ini. Dan untuk pertama-tama supaya aman saat kita berikan ke sapi, dari kunyit berserta kencur kita kupas. Setelah kita kupas, kita cuci, kemudian kita masukkan di wadah lemper ataupun blender. Dan yang bahan terakhir tadi bisa dicampurkan juga di bahan yang saya pegang ini, kunyit dan kencurnya, di blender menjadi satu. Sedangkan untuk gula arennya itu bisa kita tumbuk ataupun kita larutkan di air mendidih, kita rebus, itu juga bagus. Untuk cara pemberiannya ataupun cara pengaplikasiannya, langsung saja kita menuju ke kandang lagi. Oke teman-teman, untuk kali ini waktunya peracikan ataupun tahap yang terakhir, pemberian ke sapinya. Di bagian depan saya ini ada 2 ember lumayan tanggung ataupun lumayan besar, dengan saya aplikasikan ataupun saya campur menggunakan air mineral. Untuk takaran air mineralnya sendiri kali ini tidak terlalu banyak, karena untuk jenis yang saya gunakan berupa jamu. Kalau bukan jamu, pemberiannya air itu lebih banyak. Untuk takarannya sendiri ini saya terapkan menggunakan sendok makan, 1 sendok. Kemudian di bagian sebelah sini 1 sendok. Kira-kira untuk jamu yang saya gunakan kali ini
itu kurang lebih dari kunyitnya sekitar 3 biji, kemudian dari kencurnya 2, dari bunga pepaya itu sekitar 3 kembang ataupun 3 pekaran besar itu seperti yang tadi. Sedangkan dari jenis gula arennya itu saya menerapkan kurang lebih ada 2 juga, seperti ini. Takarannya seharusnya secukupnya ataupun ya harus kita takar. Dijadwalkan juga bisa. Pemberian bisa kita aplikasikan 1 minggu 2 kali, 2 minggu 2 kali juga bagus. Setiap hari kalau bahan-bahannya itu ada, stoknya ada juga bisa lho, enggak masalah. Enggak harus kita jadwalkan harus 1 minggu berapa kali. Kalau di stok di rumah ataupun di kandang teman-teman itu full, bisa digunakan harian. Nih, kemudian diaduk menjadi satu seperti ini. Warna lebih berbeda, coraknya lebih kuning kemasan. Seperti ini, masih banyak sekali prapen. Cuma ya yang tadi itu saya berikan lumayan banyak, tinggal dikit saja lor. Nih kita berikan langsung ke ternaknya. Nih, ini kelas di bagian bakalan sebelah sini. Minumnya juga rakus. Untuk bahan-bahannya sendiri saya menerapkan jamu alami, karena untuk khasiatnya sendiri sudah ada, ataupun manfaatnya itu sangat bagus sekali ke depannya. Ini dari ampasnya nanti diberi air lagi lur, supaya dihabiskan. Masih diminum lagi seperti ini. Kita beri ke bagian indukannya ini. Dan buat teman-teman yang pengen meniru ataupun pengen mencoba, saya jelaskan lagi untuk bahan-bahan yang disiapkan. Pertama dari kunyit, kedua dari kencur, ketiga dari gula aren, yang terakhir menggunakan dari bunga pepaya. Seperti itu teman-teman. Ini sampai minta lagi, jatahnya kurang. Yang di bagian sebelah sana sudah habis. Sekilas informasi dari saya. Semoga video tadi bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.